Bab 496, tingkat 49. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Benar, ruangan di kerajaan tata ruang tiba-tiba bergetar, dan dalam sepersekian detik, Minos terjatuh berlutut di lantai tanah tempat itu. Pada titik ini, dia rapuh, wajahnya pucat pasi, meludahkan darah saat dia terbatuk-batuk. Selain itu, lebih dari separuh pakaiannya telah terbakar akibat serangan bunuh diri pembunuh tersebut, sementara beberapa bekas luka bakar terlihat di sekitar tubuh pemuda tersebut. Dasar bajingan, dia berteriak marah, menyesali apa yang telah terjadi. Dia tidak terluka parah, tapi tetap saja, Stuart muda merasa sangat sedih atas apa yang telah terjadi. Dia ingin menyegel budidaya pria itu dan kemudian membawanya ke kota kering, di mana penguasa ini akan mencoba menemukan beberapa jawaban atas banyak pertanyaannya. Namun, Minos tidak menyangka orang seperti itu akan rela mengorbankan dirinya. Lagi pula, tidak banyak yang cukup kuat untuk menerima konsekuensi dari tindakan seperti itu. Itu sebabnya pemuda ini mengekspos dirinya pada pengorbanan lawan seperti itu. Akibatnya sangat buruk bagi Minos, dan dia hampir terluka parah. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa dia memutuskan untuk melarikan diri ke kerajaan tata ruang saat dia melihat api hitam yang tercipta dari serangan terakhir, dia, orang yang paling dekat dengan pembunuh itu, tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Teknik pertahanannya akan kehilangan efeknya sepenuhnya pada saat dia berteleportasi, dan api itu telah melukainya. Jika terlambat 1 atau 2 detik, itulah akhir dari pemuda ini. Kotoran, aku kehilangan kesempatan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Scourge of the Devil, keluhnya sambil mulai tenang. Pertarungan akan selalu menimbulkan badai emosi, terutama dalam situasi mendekati kematian seperti yang baru saja dihadapi Minos. Tapi ini pemuda itu memiliki pengetahuan yang luas tentang seorang ahli yang telah melihat hampir semua hal. Oleh karena itu, dia tidak lambat dalam mengatur pikirannya dan mulai menganalisis situasi saat ini. Baiklah, kuharap luka mereka tidak terlalu serius. Gumamnya pelan, segera setelah menyadari bahwa sensasi di jiwanya sama dengan apa yang dia rasakan sebelumnya. Karena itu, mengingat dia dan kedua wanita itu telah baru saja membuat kontrak jiwa, Minos bisa saja mengetahui dengan baik bahwa Celeste dan Miria masih hidup. Tentu saja, tidak ada cara baginya untuk mengetahui betapa buruknya mereka karena sensasi dalam jiwanya, yang dihasilkan oleh pengikatan kontrak jiwa di antara keduanya. Kedua, wanita itu bisa saja berada di ambang kematian, atau bahkan baik-baik saja, terpental. Namun, Minos tidak akan mengetahui hal itu sampai dia kembali ke lokasi itu. Bagaimanapun, sambil batuk beberapa mulut darah lagi, akhirnya Emlyn dengan cepat berlari menuju tempat Minos muncul. Sebagai penjaga kerajaan tata ruang, Emlyn menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa setiap prajurit pasukan elit. Namun tiba-tiba, dia merasakan Minos tiba di tempat ini, praktis tanpa energi di tubuhnya. Hal seperti itu tidak lazim terjadi. Faktanya, hal itu tidak pernah terjadi. Jadi, rubah ini tidak butuh waktu lama untuk memahami maksud perkataannya dan segera berlari ke arahnya. Edward, yang sedang berkultivasi di samping danau kerajaan tata ruang, tiba-tiba membuka matanya setelah menyadari kegelisahan Emlyn. Dia kemudian melihat ke arah rumah di sebelahnya. Dia kemudian melihat sosok Minos berlutut di tanah, tampak sangat menyedihkan. "Apa?" dia berkata dengan kaget sambil bangkit dan berlari menuju pemuda itu. "Minos, apa yang terjadi?" Emlyn mengatakan sesuatu setelah berdiri di samping pemuda yang lemah ini dan menyadari bahwa dia tidak dalam bahaya. "Tuan Minos, apakah ada yang tidak beres dalam perjalanan Anda? Apakah salah satu wanita itu menipu Anda?" Edward bertanya, mengingat informasi yang dia dan orang-orang tingkat tinggi lainnya di ketentaraan ketahui. Mendengar ini, Minos menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan kemudian mendongak untuk melihat Edward dan Emlyn di depannya. Akhirnya, lebih jauh lagi, dia melihat sosok seorang pemuda pirang mendekati tempat itu. Sementara itu Elena telah mencapai level 50, dan dia akan segera meninggalkan kota kering untuk menuju Pulau Batu. Namun, dia masih menjalankan tugasnya di ketentaraan, jadi dia masih berada di tempat di mana dia biasanya berlatih. "Minos, apakah kamu baik-baik saja?" dia bertanya dengan heran. Pemuda itu selalu begitu kuat hingga penampilannya saat ini benar-benar mengacaukan pikiran pemuda pirang ini. Akhirnya, setelah batuk beberapa kali, Minos mulai menjelaskan apa yang terjadi,
merangkum semuanya dalam beberapa kata. Setelah menandatangani kontrak jiwa dengan mereka berdua, kami diserang oleh Raja Spiritual saat kami kembali ke Kota Kering. Pada akhirnya, dia hanya berada di level 54, dan dia sudah terluka parah saat memulai pengorbanan, yang mengakibatkan kondisiku saat ini. Pengorbanan, Elena berkata dengan suara rendah sambil menelan ludahnya dan membayangkan betapa mengerikannya hal seperti itu. Mengerikan sekali. Apakah kedua wanita itu sudah mati? Edward bertanya sambil menutup mulut dengan tangan kanannya dan merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Baginya, yang sudah berada di level 51 dan mengetahui betapa berbedanya tingkat energi di tahap ke-6, dia sangat memahami teror dari seorang kultivator level 54. Akibatnya, dia mengira mungkin tidak satu pun dari wanita itu yang selamat. Tidak, mereka masih hidup, tapi aku tidak tahu bagaimana situasi mereka. Mungkin mereka baik-baik saja, karena mereka berdua berada jauh dari pria itu. Tapi ledakan itu sangat mengerikan, jawabnya dengan nada khawatir. Ngomong-ngomong, aku hampir tidak punya waktu untuk berteleportasi ke sini, jadi aku harus meninggalkan mereka. Dia kemudian mengambil jeda sejenak dan memikirkannya sampai dia mulai memberikan perintahnya. Edward, Elena, aku ingin kalian berdua memeriksa keduanya dan membawa mereka ke Kota Kering secepat mungkin. Saya tidak tahu bagaimana situasi mereka, atau apa yang mungkin terjadi di sekitar wilayah tempat kita berada ketika semuanya terjadi. Jadi, saya akan mengirim Anda ke sana sekarang. Apakah Anda memahami semuanya? Ya, keduanya berkomentar secara bersamaan, masih dengan wajah yang berubah secara signifikan mengingat berita yang mereka dengar dari Minos. Mereka tahu bahwa selalu ada kemungkinan ada musuh lain. Oleh karena itu, keduanya secara psikologis sudah bersiap untuk bertindak saat mereka dikirim ke sana. Di sisi lain, salah satu alasan Minos ingin mengirim mereka keluar dari kerajaan tata ruang adalah karena kerentanan kedua wanita tersebut saat ini. Lagi pula, meski mereka keluar dari bahaya, mereka pasti kelelahan. Akibatnya, sekelompok binatang di awal budidaya tahap kelima pun berpotensi membahayakan nyawa kedua wanita tersebut. Dan hal seperti itu tidak bisa diterima. Minos baru saja mendaftarkan mereka ke dalam pasukannya. Jadi, dia tidak bisa kehilangannya karena kemungkinan seperti ini. Akhirnya, Stuart muda bangkit dari tempatnya berada dan meletakkan tangannya di salah satu bahu Elena dan satu lagi di bahu Edward. Selesaikan ini secepatnya, dan jangan lupa mengambil cincin spasial yang ditinggalkan pria itu. Akhirnya, jangan ganggu aku. Setelah aku pulih, aku akan pergi bersama Emlyn kembali ke Kota Kering. Oke, keduanya mengatakan ini, dan kemudian ruang melayang di sekitar mereka. Benar, setelah Elena dan Edward pergi, Minos menghela nafas. Sejenak sambil mengambil sebagian buah spiritual dari cincin spasialnya. Aku mungkin akan mencapai level 49 setelah aku selesai pulih dari pertarungan ini dalam beberapa jam ke depan. Tapi aku hampir tidak bisa bahagia setelah hal seperti itu terjadi. Aku hanya berharap kerusakan pada keduanya tidak terlalu bagus. Kemudian, Stuart muda berjalan di samping Emlyn, membicarakannya, sampai dia memasuki rumah danau itu, tempat dia ingin memulihkan diri. Sementara itu, di luar kerajaan tata ruang. Benar, tiba-tiba Elena dan Edward muncul di tempat yang sama dengan tempat Minos berteleportasi tadi, di area terdalam dari kawah besar itu. Saat muncul di sana, keduanya dengan cepat melihat kerusakan yang disebabkan oleh ledakan yang diakibatkan oleh pengorbanan Raja Spiritual level 54, yang membuat mereka merasakan getaran ketakutan di kulit mereka. Kehancuran seperti itu benar-benar mengerikan hingga mengejutkan bahkan orang-orang di tahap ke-6 yang sangat menyadari kemampuan orang-orang dalam jangkauan budidaya tersebut. Luar biasa, apakah kedua wanita itu benar-benar selamat? Elena bertanya dengan ragu sambil melihat sekeliling tempat itu, yang masih banyak asap dan debu di udara, sesuatu yang mengurangi jarak pandang di sana. Benar-benar mengerikan, komentar Edward dengan suara rendah setelah menelan ludahnya dan mengamati sekeliling. Mari kita lihat, saya rasa saya sudah mengidentifikasi keduanya dan binatang buas yang bepergian bersama kelompok Tuan Minos. Oke, segera setelah kata-kata ini diucapkan, keduanya bergerak menuju kedua wanita itu di dua tempat berbeda di dekat sisi luar kawah besar itu. Kedua wanita itu berada jauh dari pembunuh itu pada saat pengorbanan, jadi mereka berhasil menjauh dari fokus ledakan dibandingkan Stuart muda. Dalam hal jarak ke fokus kawah, Miria berada pada jarak terpendek,
sementara Celeste dan binatang buasnya berada agak jauh dari titik tersebut. Tidak mengherankan, bagaimanapun juga, baik monster Celeste maupun dirinya sendiri memiliki keunggulan yang jelas dalam hal posisi dan kecepatan individu dibandingkan Miria. Alhasil, di momen genting itu, Ibu Viola sedikit tertinggal. Tak butuh waktu lama bagi keduanya untuk mendekati salah satu tubuh manusia itu. Mereka tidak dapat menangani satu persatu, karena demi kepentingan dataran hitam, keduanya dapat bertahan hidup. Di sisi lain, sayangnya bagi monster Celeste, itu bukanlah prioritas di sini. Ia hanya bisa berharap tuannya dan Miria tidak berada dalam situasi hidup dan mati, jadi Edward atau Elena memutuskan untuk membantunya. Kalau tidak, situasinya bisa jadi mengerikan. Pokoknya, saat Elena melihat tubuh Miria, wanita muda ini merasakan getaran yang lebih hebat lagi, menyadari betapa terlukanya wanita ini. Miria terlihat sangat menyedihkan, hampir telanjang, dengan lebih dari separuh tubuhnya terbakar hingga kulitnya tidak terlihat seperti manusia. Selain itu, wajahnya penuh dengan lepuh merah. Pada saat yang sama, aliran darah kecil terus mengalir dari wajahnya, yang saat ini tidak dapat dikenali. Tapi Elena bisa melihat mata Miria yang terbuka tapi tidak memiliki cahaya. Seolah jiwanya telah meninggalkan tubuh ini, kosong. Dan tatapan tak bernyawa seperti itu adalah hal yang menakutkan untuk dilihat menurut pendapat pemuda pirang ini. Apakah dia belum mati? Elena mempertanyakan dirinya sendiri sekali lagi saat dia mulai menyelidiki lebih dalam ke tubuh Miria. Ibu Viola mungkin berada di level 52. Namun, kenyataannya dia jauh lebih lemah dalam bertahan dibandingkan Elena sendiri, karena dia belum menerima peluang tentara dataran hitam. Oleh karena itu, Miria tidak memiliki teknik tingkat perak untuk digunakan pada saat putus asa itu. Sebaliknya, dia harus mencoba melarikan diri dari area tersebut di bawah pengaruh ledakan itu dan, pada saat yang sama, mempertahankan dirinya hanya dengan teknik tingkat biru. Hasilnya pun tidak mengejutkan. Dengan kemampuan bertarung yang hanya sedikit lebih baik daripada Elena yang baru dipromosikan ke level 50, Miria menderita akibat ledakan sebelumnya. Benda seperti itu biasanya bisa menimbulkan kerusakan mematikan pada musuh yang lebih kuat daripada musuh yang memulai pengorbanan. Jadi, bagi seseorang yang lemah seperti wanita ini, hal itu sangat mempengaruhi dirinya. Namun, Miria beruntung, karena jaraknya sebelumnya dari pembunuh itu, dia menghindari kemungkinan terburuk dan berhasil bertahan dengan pengembangan spiritualnya yang utuh. Dan Elena langsung merasakannya, di saat yang sama dia merasakan jantung wanita itu berdetak aneh. Dia akan bertahan, tapi akan menjadi tragedi bagi seseorang yang cantik untuk menerima kenyataan barunya. Elena menghela nafas kasihan saat dia mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan menggantikan Miria. Elena tidak tahu apakah atau kapan Miria bisa pulih sepenuhnya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan situasi seperti ini dalam semalam. Paling tidak, wanita yang terbaring di kawah itu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memperbaikinya. Setelah itu, Elena segera memasukkan beberapa pil ke dalam mulut wanita itu sambil menggunakan energi spiritualnya untuk menimbulkan efek dari hal tersebut. Setelah itu, nyawa Miria tidak lagi terancam. Namun, dia masih sangat membutuhkan bantuan dokter, sehingga remaja putri ini melakukan apa yang dia bisa secepat mungkin. Mungkin Dilian bisa menyelesaikan ini. Elena memikirkannya sejenak ketika dia akhirnya melihat ke depan dan melihat bahwa Edward juga melakukan hal yang sama dengannya. Di sana, Celeste berada dalam posisi yang mirip dengan Miria. Namun penampilan wanita itu jauh lebih baik daripada Ibu Viola, sampai-sampai ciri fisiknya tidak banyak berubah sehingga tidak bisa dikenali. Bahkan, hampir seluruh tubuhnya mengalami luka bakar. Tetap saja, ini adalah cedera dengan kompleksitas rendah, hal yang Edward yakini akan diselesaikan dengan bantuan Dilian atau ahli racun tingkat 2. Selain luka bakar, Celeste tampak kelelahan, namun kondisi organ dalamnya tidak terlihat terlalu buruk. Dia hanya mengalami beberapa luka dalam ringan, dan hampir tidak ada komplikasi berarti yang memerlukan perawatan tingkat tinggi. Namun bahkan dalam situasi seperti ini, Edward masih memasukkan beberapa pil ke dalam mulut wanita itu dan memaksanya meminumnya. Hal seperti itu dapat mencegah beberapa masalah di masa depan, seperti hilangnya vitalitas. Hal seperti ini merupakan akibat luas dari cedera yang tidak ditangani secara memadai pada waktu yang tepat. Hal ini karena tubuh seorang kultivator secara alami memiliki faktor generasi,
yang akan berusaha memperbaiki diri selama individu tersebut masih hidup. Namun perbaikan mandiri ini mungkin tidak sebaik yang Anda bayangkan, terutama dalam kasus seseorang yang mengalami cedera parah dan tidak memberikan perawatan yang tepat. Bagaimanapun, pemulihan yang salah dapat menyebabkan masalah kronis. Meski begitu, Edward tidak menganggap enteng situasi Celeste. Beberapa waktu berlalu, dan akhirnya Edward selesai melakukan perawatan utama Celeste. Sementara itu, Elena masih berada di sisi Miria, karena situasi wanita ini jauh lebih kompleks dibandingkan wanita lainnya. Dan menyadari hal tersebut, Edward segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekati lokasi di mana monster Celeste berada. Memalukan, sudah mati, dia bergumam dengan suara rendah, merasakan tidak adanya detak jantung pada binatang besar itu dan juga fakta bahwa jiwanya telah menghilang. Binatang buas Celeste lah yang berhasil menjauh dari ledakan. Namun, karena ia baru berada di level 42, ia tidak mampu menahan kekuatan api hitam itu, ia mati seketika saat terkena dampaknya. Hasilnya adalah tubuhnya yang sangat besar, telah terbakar lebih dari 60%. Akhirnya, setelah berduka atas kehilangan binatang ini, Edward mengumpulkan sisa mayatnya agar dia bisa memberikannya kepada Celeste ketika dia bangun. Kemudian dia berjalan ke tengah kawah itu, di mana cincin spasial sedang menunggu untuk dikumpulkan. Mari kita lihat apakah dia meninggalkan sesuatu yang berharga. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian Edward dan Elena meninggalkan tempat itu, membawa dua wanita yang tidak sadarkan diri ke kota kering. Mereka tidak memiliki tunggangan untuk membantu mereka, tapi jika mereka bergerak dengan kecepatan penuh, mereka masih bisa sampai ke tempat itu dalam waktu kurang dari 3 hari. Di lokasi tertentu di bagian utara benua tengah, terdapat pegunungan yang luas, dengan lapisan es yang tebal di posisi tertingginya. Dari waktu ke waktu, burung-burung yang berwarna putih seluruhnya terbang menuju sebuah lubang kecil di dekat puncak salah satu gunung di pegunungan itu. Dan jika seseorang berada di sekitar tempat ini dan memperhatikan, orang tersebut pasti dapat melihat bahwa burung-burung tersebut membawa benda yang sama di cakarnya. Benda seperti itu tampak seperti silinder kecil, yang biasanya digunakan di wilayah ini untuk menyimpan pesan yang dikirim oleh burung unik. Burung gagak adalah salah satu jenis burung yang unik, tetapi burung lainnya, seperti burung putih, datang dan pergi dari gunung itu. Akhirnya ketika memasuki lubang itu, burung-burung itu akan melewati tempat yang sekilas terlihat sangat biasa. Namun, setelah beberapa puluh meter di dalam gunung itu, segalanya berubah total. Ada sebuah istana indah di tempat seperti itu, sebesar markas besar keluarga bangsawan daerah. Di sana, beberapa ratus orang berpatroli di sekitarnya, semuanya berpakaian hitam. Terakhir, jauh di dalam gedung besar itu, terdapat ruangan yang penuh dengan benda-benda mirip lampu, yang memiliki nama berbeda-beda pada plakat logam kecil. Akhirnya, pada titik tertentu, salah satu bohlam ini tiba-tiba terbakar sebelum meledak berkeping-keping. Apa? Orang yang bertanggung jawab atas tempat itu berteriak kaget, menyadari apa yang telah terjadi. Reaksi dari lampu jiwa seperti itu hanya terjadi dalam satu situasi, yang merupakan pengorbanan orang yang telah meninggalkan tanda spiritualnya pada susunan spiritual jenis ini. Pengorbanannya begitu luar biasa sehingga ketika diaktifkan, semua jejak jiwa orang itu akan terbakar habis, meski itu hanya bekas kecil. Seolah-olah hukum alam sendirilah yang bertanggung jawab untuk menghapus sepenuhnya keberadaan makhluk yang berani mengorbankan dirinya sendiri. Kotoran, salah satu tetua mengorbankan dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Keres sudah berada di level 54. Siapa yang akan meninggalkannya dalam situasi yang menyedihkan? Dia mengatakannya dengan lantang sambil membaca informasi penting yang ada di dalam amplop yang biasanya ditempel pada plakat logam itu. Setelah itu, dia segera berlari menuju komando istana itu untuk melaporkan kematian Keres yang lebih tua. Menyedihkan, kami pasti akan menunjukkan kepada orang yang bertanggung jawab atas hal ini apa yang terjadi ketika keyakinan kami ditantang. Dewa kematian pasti tidak akan mengecewakan kami. Dia berpikir sendiri sambil mengepalkan tinjunya erat-erat sebelum melangkah ke tempat yang dia tuju. Dia kemudian sampai di sebuah aula besar, di mana terdapat sebuah patung setinggi hampir 10 kaki, melambangkan seorang pria serba hitam, mengenakan tudung di kepalanya, dengan tangan terentang dan melihat ke bawah. Di sekitar tempat itu, beberapa orang sedang berlutut di sekeliling patung itu sambil mengucapkan kombinasi kata-kata memuji dewa kematian.
Petik 2. Kami. Pada saat itu, pria yang dimaksud menundukkan kepalanya. Kemudian, dia mulai mengitari tempat itu tanpa memunggungi patung itu hingga akhirnya mencapai ruangan tertentu. Tuhan, aku ingin melaporkan kematian seorang tetua. Dia berasal dari Legiun Pencambukan Iblis kami. Memang benar, ini adalah markas besar organisasi yang paling ditakuti di utara benua tengah, rumah dari para pembunuh, pencambukan iblis. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam periode ini, Minos telah naik ke level 49 sambil memulihkan diri di kerajaan tata ruang. Dia telah membuat kemajuan seperti itu sehari sebelumnya. Setelah itu, dia dan Emlyn segera meninggalkan kerajaan tata ruang dan kembali ke lokasi pertempuran antara kelompok muda Stuart melawan pembunuh Scourges of the Devil. Setelah itu, keduanya dengan cepat bergerak melewati medan dataran hitam yang tak bernyawa hingga mereka tiba di kota kering pagi ini. Bahkan tanpa satu pun cakarnya, Emlyn masih jauh lebih cepat daripada binatang buas pada tahap budidaya kelima, seperti orang yang telah memindahkan Minos dan kedua wanita itu sebelumnya. Oleh karena itu, mereka menempuh jarak yang tersisa dengan sangat cepat hingga mencapai tujuan. Akhirnya, setelah sampai di depan tembok kota kering, Minos mengirim Emlyn kembali ke kerajaan tata ruang. Dia kemudian berjalan menuju rumah sakit setempat. Dia mengerti bahwa dengan kekuatan Elena dan Edward, keduanya pasti sudah mencapai kota ini sekarang. Akibatnya, Celeste dan Miria kemungkinan besar akan dirawat di Lilian di rumah sakit umum. Pokoknya, saat ini, Minos baru saja tiba di tempat kedua wanita itu menerima perawatan. Edward dan Elena juga ada di sekitar tempat ini, menyaksikan Lilian dan beberapa dokter lokal merawat keduanya. Kedua tentara itu telah tiba di tempat ini belum lama ini, jadi mereka masih ada, mengamati situasi keduanya. Setelah membawanya selama hampir 3 hari, Edward dan Elena mau tidak mau mengkhawatirkan mereka, terutama Miria yang terlihat mengerikan. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka yang tertarik untuk meninggalkan tempat ini sampai Minos tiba di ruangan itu. Di sisi lain, baik Neal maupun Viola tidak ada di lokasi ini. Lagi pula, belum lama ini kedatangan kelompok ini, dan ini masih permulaan hari di kota ini. Bagaimana situasi mereka? Minos bertanya pada Lilian sambil menelan ludahnya dengan gugup setelah melihat situasi Miria. Celeste baik-baik saja. Dia akan bangun dari komanya dalam waktu kurang dari 2 hari. Setelah itu, dengan perawatan dari dokter kelas 2 tingkat rendah dan aku, dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari 3 minggu. Tapi, dia kemudian berhenti sejenak untuk memikirkan lebih lanjut keadaan Miria. Lilian saat ini sedang menggunakan keahlian medisnya secara maksimal untuk menyembuhkan luka paling rumit di tubuh Miria, yaitu luka di organ dalam wanita ini. Tapi dia tidak memiliki keyakinan 100% untuk bisa menyelesaikan situasinya sepenuhnya. Dia kemudian melanjutkan, "Tuan muda, kasus Miria parah. Saya dapat mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dalam jangka panjang, karena budidayanya tidak dirugikan, juga tidak ada struktur tubuh utama yang dirugikan. Dia pasti tidak akan menjadi lebih lemah karenanya. Tetapi ini akan memakan waktu, atau lebih tepatnya, aku masih belum bisa menyelesaikan masalahnya dalam waktu singkat." Lilian lalu memejamkan matanya sejenak dan berkata, "Dia mungkin akan koma selama sekitar 3 bulan atau lebih. Setelah itu, saya hanya bisa menjamin kesembuhan totalnya setelah saya mencapai level 56. Ah, Elena secara tidak sengaja mengeluarkan suara saat dia mencoba menutup mulutnya dengan tangannya. "Semua ini, apakah tidak ada alternatif lain?" desak Minos. Pemuda ini merasa bersalah atas apa yang terjadi, terlebih lagi karena kedekatannya dengan Miria. Meskipun mereka berdua tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap satu sama lain, dia tetaplah rekannya, dan pemuda ini mau tidak mau peduli dengan hidupnya. Mendengar ini, Lilian berpikir sejenak, masih menggunakan teknik penyembuhan tingkat emas pada Miria. Mungkin jika kita bisa mendapatkan ahli racun tingkat 2 tingkat menengah, mungkin kita bisa mengurangi waktu perawatannya menjadi setengahnya." Dia berkomentar, melihat ke samping seperti sedang melakukan perhitungan mental. Lilian kurang memiliki pengetahuan mendalam tentang spesialisasi tersebut. Meskipun demikian, karena profesinya dan ahli racun berhubungan dengan tubuh manusia, pria ini bisa mendapatkan gambaran samar tentang efek pengobatan kombinasi yang dilakukan oleh para profesional di bidang ini dan profesinya terhadap Miria. "Oh,
Minos berkata dengan suara rendah ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ternyata aku bertemu dengan ahli racun yang sangat berbakat di kerajaan ombak. Aku ingin membawanya ke sini sebelumnya, tapi dia terlalu berbahaya bagiku saat itu. Namun, sekarang membawanya ke sini tidak akan terlalu sulit, dan dia akan dapat membantumu dalam perawatan Miria. Minos kemudian menoleh ke Edward dan berkata, aku akan memberimu misi untuk menyelesaikan ini. Aku ingin kamu pergi ke Alamanda di Kerajaan Ombak dan mencari wanita bernama Regina Garza. Dia sudah berada di level 57, jadi kamu akan mudah menemukannya. Tingkat 57. Dilian bertanya dengan ragu, Tuan Muda, tidak perlu mendatangkan ahli racun tingkat tinggi tingkat 2. Pangkat yang lebih rendah sudah cukup. Tidak, menarik wanita ini ke sisiku adalah yang terbaik. Dengan dia di sini, kita akan dapat meningkatkan kualitas fisik prajurit pasukan elit lebih cepat. Dan dengan itu, kecepatan kultivasi mereka juga akan meningkat. Ini juga akan berdampak positif bagi saya. Seperti yang kalian bertiga ketahui, naik level ke kultivasi tahap 6 adalah proses yang jauh lebih ketat daripada yang sebelumnya. Minos mengatakan ini sambil memasang ekspresi serius di wajah mereka. Tantangan dan peluang akan mengiringi setiap perubahan tahapan budidaya. Dan semakin baik kondisi bagi kultivator untuk mencoba kemajuan tersebut, semakin baik pula imbalannya. Misalnya saja terjadi kemacetan. Dinamakan hal seperti ini karena, pada titik ini, para kultivator yang berusaha melewatinya akan menghadapi tantangan yang melebihi apa yang umumnya dapat ditangani oleh tubuh mereka. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari luar agar orang-orang tersebut dapat mencapai kemajuan tersebut. Namun, meskipun seseorang tidak harus mengatasi hambatan untuk mencapai tahap ke-6, seperti Minos, bukan berarti mereka tidak akan mengalami kesulitan atau imbalan setelahnya. Sebaliknya, jika kultivator tersebut memenuhi persyaratan untuk maju dengan mudah, hal itu dapat menghasilkan manfaat yang lebih baik. Dan yang paling umum adalah peningkatan kecepatan kultivasi. Hal ini terjadi karena pembersihan spiritual tidak dilakukan terutama pada tubuh kultivator tersebut, melainkan berfokus pada jiwa. Dan pemurnian jiwa seperti itu, meskipun tidak meningkatkan bakat terpendam seseorang, masih dapat sedikit meningkatkan kualitas komponen makhluk hidup tersebut. Konsekuensi paling langsung dari hal ini adalah sedikit peningkatan kompresi, sesuatu yang berhubungan langsung dengan kecepatan kultivasi dan penguasaan teknik. Justru karena alasan itulah, Minos ingin mengambil kesempatan ini untuk membawa ahli racun itu ke kota kering. Dengan demikian, dia bisa menerima pengobatan racun dengan wanita itu sebelum kemajuannya, dan ini bisa memberinya manfaat yang signifikan. Bagaimanapun, sebelumnya dia masih tidak mau mengejar Regina Garza, karena itu berarti dia harus pergi tanpa setidaknya salah satu raja spiritualnya selama beberapa minggu. Namun, dengan kebutuhan akan tenaga profesional untuk perawatan Miria, hal seperti itu akan sia-sia. Minos menyalahkan dirinya sendiri atas situasi Ibu Viola dan, ditambah dengan keuntungan yang bisa didapat dari tindakan ini bagi kota kering, dia mau tidak mau mengubah pikirannya mengenai upaya ini. Begitu, Dilian bergumam dengan suara rendah, memahami hal ini. Memang dengan adanya ahli racun setingkat itu di kota kita, bagi kita yang sudah berada di tahap ke-6 atau hampir sampai, itu akan sangat bermanfaat. Mendengar hal tersebut, Elena dan Edward pun setuju dengan pernyataan itu, menganggukkan kepala dan tersenyum mengantisipasi hal seperti itu. Bagi mereka, para kultivator dengan talenta hitam, orang-orang yang mengalami hambatan kultivasi pertama kali ketika mereka mencapai level 50, tahu betul rasa sakit yang harus mereka lalui untuk mencapai prestasi ini. Mereka memahami bahwa meskipun mereka sudah lebih dari 50% mencapai level ini sebelumnya, kesalahan terkecil di pihak mereka dapat mengakibatkan kematian atau kegagalan untuk maju. Jika hal seperti itu terjadi, ya, situasi mereka tidak akan menyenangkan, dan mereka harus menghadapi sesuatu yang mirip dengan apa yang dihadapi King Walker. Juga, jika hal seperti itu sudah sulit bagi mereka yang memiliki talenta hitam, bayangkan betapa lebih sulitnya, apakah itu untuk mereka yang mempunyai bakat biru. Dengan itu, mereka berdua mau tidak mau berharap untuk melakukan pengobatan racun dengan orang seperti itu agar kemajuan mereka di masa depan akan lebih lancar. Di sisi lain, sebagai anggota pasukan Minos, mereka juga ingin ribuan prajurit bertalenta biru itu mencapai budidaya tahap ke-6. Jadi, kemungkinan memiliki ahli racun terbaik di wilayah ini sangat menarik bagi kedua orang ini, yang hampir melupakan masalah Miria setelah mendengarnya.
Minos lalu menatap Edward dan berkata, "Baiklah kalau begitu, Edward, aku akan meminta Ruth untuk meminjamkanmu binatang sewaannya. Elang itu sudah berada di tahap kelima dan akan bisa membawamu ke dan dari Alamanda dalam waktu kurang dari 6 minggu. 1 jam lagi, pergilah ke mansion, dan Mia akan memberimu kristal kelas menengah yang kamu butuhkan untuk meyakinkan wanita itu untuk datang ke sini. Setelah itu, elang Ruth akan menunggumu di pintu keluar utara tembok." "Baik, Tuan Minos," ucapnya sambil memberi isyarat khas daerah ini lalu meninggalkan tempat itu untuk mempersiapkan perjalanan ini. Minos lalu menatap Elena dan tersenyum. "Sedangkan kamu, Elena, karena kamu sudah mencapai level 50, jika kamu ingin mengunjungi keluargamu, inilah waktu terbaik. Kamu mungkin tidak akan rugi banyak jika pergi sekarang dan kembali sekitar 2 bulan. Pada saat itu, ahli racun mungkin sudah ada di sana." "Oh, apakah kamu begitu yakin dia akan datang?" Elena bertanya. Dia sangat gembira dengan kemungkinan itu, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa pihak lain mungkin masih menolak tawaran mereka. Bagaimanapun, orang seperti itu dapat dianggap sebagai salah satu yang terkuat dalam hal budidaya di wilayah ini. Dan bahkan jika wanita itu bukan seorang pejuang, dia masih seorang raja spiritual level 57, seseorang dengan pengalaman luas, kontak, del. Akibatnya, jika dia tidak menginginkan sesuatu, bahkan akan sulit bagi Minos untuk meyakinkannya sebaliknya. Tentu saja, wanita itu adalah yang paling ambisius dari semua orang yang pernah saya temui sejak saya memulai perjalanan kultivasi saya. Jadi, saya yakin dia akan datang setelah mengetahui bahwa dia bisa mendapatkan banyak uang, kristal kelas di sekitar sini. Meskipun para ahli racun memperoleh banyak kristal tingkat menengah karena keterampilan mereka yang berharga, itu tidak berarti para profesional seperti itu tidak menginginkan lebih. Lagi pula, permintaannya mungkin bagus, dan mereka bisa mendapatkan banyak kristal, tapi itu bukanlah sesuatu yang konstan hingga para profesional ini memiliki pasien setiap hari. Dan seperti orang cerdas lainnya, para profesional ini tidak akan melewatkan kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan meningkatkan jumlah perawatan yang dilakukan setiap tahunnya. Karena itulah, Minos sangat yakin Regina akan datang. Adapun setelah itu, dia memiliki tawaran yang lebih menarik untuk wanita itu. Bagaimanapun, setelah mendengar tanggapan percaya diri Stuart muda, Elena tidak mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Sebaliknya, dia hanya mengucapkan selamat tinggal pada Minos dan Dillian. Dia kemudian meninggalkan rumah sakit itu, menuju kediamannya di kota kering. Dia memiliki tujuan yang sama dengan Edward. Bersiaplah untuk perjalanannya, tapi tidak seperti pria itu, pemuda pirang ini membutuhkan lebih banyak perhatian daripada dirinya. Itu karena, dengan situasi Pulau Batu yang kacau, dia tidak bisa pergi ke sana begitu saja. "Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana keadaan Ellen, dia pasti sudah mencapai level 50 sekarang," Elena berpikir dalam hati sambil mengikuti jalannya. Sementara itu, Minos dan Dillian masih berada di ruangan rumah sakit umum, tempat beberapa dokter sedang merawat Miria. Dillian telah menyelesaikan sesi pertamanya dengan wanita ini dan memerlukan waktu untuk istirahat. Jadi, hingga dia selesai pulih, dia telah meninggalkan beberapa bawahannya untuk merawat wanita itu. Nyawanya tidak dalam bahaya, namun perawatan berkelanjutan ini dapat memaksimalkan kecepatan pemulihannya. Dan mengingat fakta bahwa setiap raja spiritual sangat penting bagi kota kering, Dillian tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Bahkan jika sikapnya hanya menghasilkan perbaikan 1 hari, menurut pendapat pria ini, itu akan sangat berharga. Akhirnya, saat Dillian sedang beristirahat dan Minos memperhatikan keadaan Miria, seorang wanita muda masuk melalui pintu kamar itu. "Mama," mendengar suara Viola, tiba-tiba Minos membalikkan badannya dan melihat sosok wanita muda berambut hijau itu berlari menuju ranjang tempat Miria terbaring. Wanita muda ini memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, matanya sedikit memerah, sementara butiran keringat terlihat mengalir di dahinya. Biasanya para kultivator tidak akan berkeringat hanya dengan berjalan kaki. Namun dengan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan karakteristiknya, seperti kecepatan, orang seperti Viola akan lelah setelah beberapa saat. Kemudian keringat akan keluar dari pori-porinya, seperti yang terjadi pada manusia pada umumnya. Karena itu, wanita muda ini berlari ke rumah sakit ini segera setelah seorang tentara memperingatkannya bahwa Miria ada di sini. Dillian tidak membuang waktu,
dan tak lama setelah memulai perawatan terhadap Miria dan Celeste sebelumnya, dia mengirim orang untuk memberitahu Viola dan Neal. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga atau pasangan yang dimiliki kedua orang ini di kota ini. Bagaimanapun, setelah menerima pesan Dilian dan berlari ke sini, Viola agak kelelahan secara fisik dan mental. Fisik karena tenaga tubuh dan mental karena kekhawatirannya terhadap kondisi ibunya. "Bu," dia berkata dengan suara rendah saat air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Melihat betapa buruknya keadaan Miria, Viola tak bisa menahan tangisnya. Bagaimanapun, dia dapat melihat bahwa tubuh ibunya mengalami luka bakar yang parah, dan luka bakar tersebut tidak hanya dangkal. Bahkan, beberapa bagian tubuh ibunya tampak seperti arang, dan di bagian lain terlihat seluruh kulitnya telah terbakar, bahkan hingga mencapai sebagian ototnya. Dan bahkan dengan para dokter yang terus menggunakan teknik penyembuhan mereka, tubuh Miria tampaknya tidak membaik sama sekali dari sudut pandang Viola. "Ibu," saat mencoba memanggil Miria, Viola tiba-tiba merasakan panas menyelimuti pinggangnya saat Minos memeluknya. "Oke, Viola, keadaan terburuk sudah berakhir, dan ibumu tidak dalam bahaya." Dia berkata di telinganya bersamaan dengan dia mengulurkan salah satu tangannya di tengah punggung wanita muda ini. Tapi, dia mencoba mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. "Secara visual, ini terlihat lebih buruk daripada yang sebenarnya." Dia berkomentar, mencoba menghiburnya dari situasi ini. Kondisi Miria sangat memprihatinkan, namun mereka sudah mempunyai cara untuk mengobatinya, dan hanya masalah waktu sebelum ibu Viola pulih. Dengan itu, Minos merasa tidak perlu membuat wanita muda dalam pelukannya khawatir, mengatakan hal-hal yang hanya akan melukai tekadnya. "Miria seperti ini sekarang, tapi dalam beberapa bulan, dia akan pulih sepenuhnya. Dia akan menjadi lebih kuat dari dia sekarang, dan bahkan jika ibumu mendapat beberapa nilai setelah perawatan selesai, setelah dia mencapai level 60, semuanya akan hilang, itu akan terselesaikan. Dia akan menjadi lebih cantik dari sebelumnya," ucapnya sambil mengingat hal ini agar Viola bisa tenang. Wanita muda ini sudah mengetahui tentang teknik tingkat perak dan kemungkinan pelatihan di tempat khusus. Dia belum mengetahui tentang kerajaan tata ruang. Tetap saja, dengan semakin dekatnya seleksi baru untuk prajurit pasukan elit, mau tak mau dia mengetahui detail ini dari poster yang tersebar di sekitar markas. Justru karena alasan ini, dia sadar bahwa bagi para prajurit lokal, terutama yang berasal dari pasukan elit, mencapai level 60 tidak akan sesulit di wilayah ini. Mengetahui hal tersebut, setelah mendengar komentar dari Minos tersebut, Viola segera merasa sedikit lebih baik, menjadi lebih percaya diri dengan kesembuhan ibunya. Dia dapat melihat bahwa situasi Miria sangat buruk. Meski begitu, meski dia tidak mengerti perlakuan apa yang akan diberikan Dilian kepada ibunya, Viola tahu bahwa kemajuan tahapan dapat menyelesaikan masalah fisik tersebut. Karena dia merasa bahwa kultivasi Miria, meski melemah, masih utuh, wanita muda ini segera memahami bahwa semua ini akan terselesaikan cepat atau lambat. Akhirnya, saat Viola menenangkan dirinya dalam pelukan Minos, Neal tiba di sana, hampir sama khawatirnya dengan Putri Miria. Namun dia belum mendapat pelukan hangat saat sampai di sana, sebaliknya, Minos baru saja menjelaskan kepada Neal apa yang terjadi, serta detail perawatan Celeste. Akhirnya, ketika keduanya sudah sadar sepenuhnya akan situasi Miria dan Celeste, serta sudah lebih santai, salah satu dari mereka bertanya, "Minos, bagaimana ini bisa terjadi? Kupikir kamu baru saja akan menandatangani kontrak jiwa. Bagaimana hal seserius ini bisa terjadi?" Mendengar pertanyaan Viola, Neal mengangguk setuju dan memperhatikan sosok Minos. Dia kemudian mendengarkan, "Yah, singkatnya, seseorang yang sebelumnya mengejar Celeste menghalangi kita. Lalu, setelah dia kalah dalam pertarungan, dia mengorbankan dirinya sendiri. Aku rasa aku tidak perlu mengatakan apa yang terjadi setelahnya. Jadi, itu orangnya." Neal berseru dengan marah sambil mengepalkan tinjunya dengan tekad. "Jadi, bajingan itu sudah sedekat ini dengan kita. Suatu hari nanti, aku akan membalas dendam pada para pembunuh yang menyedihkan itu karena orang itu sudah mati." Dia bersumpah pada dirinya sendiri sambil menatap lantai dengan penampilan gelap di wajahnya. Di saat yang sama, Viola juga bertekad untuk mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpa ibunya. Dia mungkin lemah sekarang, tapi sebagai anggota tentara dataran hitam, wanita muda ini yakin dia akan memiliki kekuatan yang cukup di masa depan. "Aku akan bergabung dengan pasukan elit,
dan tidak akan lama lagi aku akan mencapai level 59. Dia berpikir dengan tegas, dengan tatapan tegas di matanya. Seleksi prajurit pasukan elit baru akan berlangsung dalam beberapa hari, dan wanita muda ini memiliki batas minimum untuk bersaing mendapatkan lowongan. Dia memiliki level di atas level 43 dan merupakan seorang prajurit yang tidak memiliki catatan kejahatan. Ini adalah kriteria minimum yang diperlukan untuk seleksi baru ini. Dan sebagai salah satu prajurit terkuat di antara prajurit biasa, wanita muda ini memiliki ekspektasi tinggi untuk memenangkan salah satu dari 30 lowongan yang ditawarkan dalam seleksi ini. Setelah berbicara dengan Neal dan Viola lebih lama, Minos meninggalkan mereka di ruangan itu dan pergi mengurus urusannya sendiri. Apa yang bisa dia lakukan untuk Miria dan Celeste, sudah dia lakukan, dan hanya waktu yang bisa membantu mereka mulai sekarang. Ditambah lagi, mengingat banyaknya masalah yang harus dihadapi pemuda ini di kota ini, dia tidak bisa menghabiskan waktu lagi di tempat itu, menyesali apa yang telah terjadi. Jadi, tidak lama kemudian dia menemukan Ruth dan membicarakan tentang White. Elang besar ini akan berperan penting dalam perjalanan singkat Edward menuju Kerajaan Ombak. Dan seperti yang diharapkan, Ruth tidak menolak, karena itu juga bukan masalah besar baginya. Dia tidak berniat pergi kemanapun dalam beberapa bulan mendatang, dan akan sulit bagi siapapun untuk mencurigai bahwa tindakannya ini terkait dengan upaya kekuatan kekaisaran untuk mencoba mempengaruhi wilayah ini. Lagi pula, binatang buas dari tingkat kelima, meskipun tidak umum, bukanlah orang asing di wilayah ini. Terlebih lagi mengingat Edward sudah menjadi raja spiritual, seseorang yang pastinya memiliki sumber daya atau hubungan dengan orang-orang yang mampu mendapatkan tunggangan jenis ini. Dalam hal ini, tidak diharapkan ada orang yang bertanya dan curiga hanya karena Ruth meminjamkan elangnya. Karena itu, dia tidak mau repot-repot menerima permintaan Minos, meski itu bisa dianggap intervensi yang tidak pantas. Karena itu, tidak lama kemudian Edward meninggalkan kota itu, menuju utara, tempat ia berharap menemukan ahli racun itu. Minos telah menjelaskan kepadanya semua yang perlu dia ketahui tentang wanita itu dan bagaimana dia harus bersikap dalam misi ini. Edward juga sudah memiliki semua kristal yang diperlukan untuk menarik Regina ke kota kering dan bersiap untuk bertarung jika diperlukan. Akhirnya, Elena juga telah meninggalkan kota kering sebelum malam tiba di wilayah ini, menuju semenanjung ombak, dari mana dia bermaksud untuk kembali ke Pulau Batu.